Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 6 September 2022. Pada malam hari ini, saya akan bicara dengan tema masuk ke mihrab. Saya ulangi, pada malam hari ini, saya akan bicara dengan tema masuk ke mihrab. Mari kita mulai. Masuk ke mihrab. Kita lihat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 37. Saya ulangi, kita lihat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 37. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Kita lihat surat Ali Imran ayat 39. Kita lihat surat Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." Kita lihat surat Al-Quran, kita buka Al-Quran, surat Maryam ayat 11. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang." Ini penjelasan dari saya, John Pakpahan, tentang masuk ke dalam mihrab. Saya ulangi, ini penjelasan dari saya, John Pakpahan, tentang masuk ke dalam mihrab. Keterangan dari John Pakpahan. Al-Quran mengatakan bahwa Zakaria dan Maryam berkali-kali masuk ke dalam mihrab untuk berdoa. Zakaria dan Maryam adalah orang-orang Yahudi. Apakah peraturan yang berlaku untuk berdoa di mihrab tempat ibadah orang-orang Yahudi di ruang Maha Kudus? Ruang Maha Kudus dalam bahasa Ibrani atau Holy of Holies. Ruang Maha Kudus atau Holy of Holies adalah istilah dalam Alkitab Ibrani yang merujuk kepada suatu ruangan terdalam pada kemah suci di mana tabut perjanjian ditempatkan dan kemuliaan Allah berdiam di sana. Di kemudian hari, istilah ini juga dipakai untuk ruangan tempat tabut perjanjian pada bait suci di Yerusalem yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar setahun sekali pada hari raya Yom Kippur. Yang berhak berdoa di mihrab tempat ibadah orang-orang Yahudi adalah seorang imam besar setahun sekali pada hari raya Yom Kippur. Saya ulangi sekali lagi, yang berhak berdoa di mihrab tempat ibadah orang-orang Yahudi adalah seorang imam besar setahun sekali pada hari raya Yom Kippur. Apakah Maryam dan Zakaria adalah seorang imam besar pada masa itu? Jawabannya tidak. Maryam adalah seorang anak gadis perawan dan Zakaria adalah seorang tukang kayu. Kita buka hadis Muslim, kitab keutamaan Zakaria alaihissalam, hadis sahih Muslim nomor 4384, kitab keutamaan Zakaria alaihissalam. Telah menceritakan kepada kami Hadad bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salama dari Sabit dari Abu Rafi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Jadi Maryam dan Zakaria tidak bisa masuk ke dalam mihrab di ruang Maha Kudus tempat ibadah orang-orang Yahudi, karena hanya seorang imam besar saja yang bisa berdoa di mihrab ruang Maha Kudus, itu pun setahun sekali. Jadi jelas terlihat dan terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT, Muhammad SAW, dan Al-Quran berbohong dan berdusta besar dalam Al-Quran dengan mengatakan bahwa Maryam dan Zakaria alaihissalam masuk berkali-kali ke dalam mihrab untuk berdoa.
yang berhak berdoa di dalam mihrab di ruang Maha Kudus adalah seorang imam besar. Itu pun setahun sekali saja pada hari raya Yom Kippur. Maryam dan Zakaria bukan imam besar. Jadi Maryam dan Zakaria tidak bisa masuk ke dalam mihrab di ruang Maha Kudus. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT adalah Tuhan palsu, Muhammad SAW adalah nabi palsu, dan Al-Quran bukan firman Tuhan semesta alam. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.